Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Cito72. Oke, di kesempatan kali ini kita akan tetap membahas tentang terkait dunia lele atau budidayakan lele. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang tidak boleh dilakukan saat sortir ikan lele. Oke, rekan-rekan semua, sobat-sobat Cito72, sebelum saya menjelaskan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat sortir ikan lele, saya ingatkan kembali, simak terus sampai habis video kami agar tidak terjadi kegagalan paham atau salah paham ya. Ya, terus yang kedua, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment, serta bunyikan lonceng untuk mendapat pemberitahuan kita apabila channel Cito72 mengeluarkan atau merilis video terbaru. Oke, kita langsung saja ya rekan-rekan semua, hal yang tidak boleh dilakukan saat sortir ikan lele. Oke, yang pertama, melakukan waktu sortir yang salah. Oke, melakukan waktu sortir yang salah ini contohnya di video saya sebelumnya sudah dijelaskan. Waktu yang benar adalah pagi dan sore hari kita melakukan sortir ikan lele tersebut ya. Kalau memang yang di poin 1 itu melakukan waktu sortir yang salah, ya di sini waktu yang kurang bagus untuk sortir ikan lele itu pada siang hari. Pada siang itu karena kondisi air di dalam kolam tidak stabil serta suhunya itu terlalu panas, sehingga yang ditakutkan nantinya kalau kita paksakan kita melakukan sortir di siang hari, ikan kita itu mudah mengalami kesetresan. Oke, yang kedua, melakukan sortir pada saat ikan selesai makan. Ya, di poin yang kedua ini sangat fatal. Apabila kita akan melakukan sortir, kita harus melakukan atau pemberian puasa terlebih dahulu terhadap ikan lele kita, agar ikan lele kita ini tidak stres atau mabuk lah kasarnya seperti itu. Karena kalau kita melakukan sortir pada saat ikan selesai makan, tidak untuk kemungkinan menurut pengalaman kami ikan akan mengeluarkan makanan itu kembali atau melepehkan makanan itu kembali, sehingga ikan akan mengalami kesetresan ya. Ya, yang ketiga, mempunyai kolam untuk mensortir. Ya, di sini kita harus mempunyai kolam untuk sortir ya. Kalau kita tidak punya kolam untuk sortir itu sangat susah sekali, karena pada saat kita melakukan sortir dengan jumlah ikan lele yang mungkin sampai 10.000, 20.000, itu sangat susah sekali. Kalau mungkin jumlahnya 5.000 atau mungkin 2.000, kita bisa menggunakan bak yang berukuran besar untuk sortir, untuk mensortir ikan lele ya, untuk membedakan mana yang besar, yang sedang, yang kecil mungkin masih bisa. Namun kalau kita sudah menggunakan kapasitas itu ikan berjumlah 10.000, 20.000, 30.000, itu kita harus mempunyai kolam yang satu memang standby untuk melakukan sortir tersebut, biar kita melakukannya itu enak seperti itu. Oke, yang keempat, alat sortir yang tidak aman untuk tubuh lele ya. Nomor 4 ini maksudnya alat sortir yang tidak aman itu apabila kita membeli alat sortir itu, sebelum kita gunakan kita harus cek terlebih dahulu ya. Pada dasarnya itu biasanya sering dijumpai itu apabila kita menggunakan alat sortir berupa bak yang sudah dilubangi sesuai ukurannya itu. Kalau kita tidak jeli di situ, biasanya ada seperti plastik yang tajam di situ. Nah, itu kalau bisa sebelum pakai itu kita harus bersihkan dulu dengan pisau, dengan gunting, dengan apalah, yang penting yang tajam itu hilang. Karena kalau kita paksakan seperti itu, kita paksakan gunakan, takutnya pada saat sortir itu bisa melukai tubuh si lele. Nah, nanti dampaknya kalau tubuh lele itu luka, dan apabila setelah dilakukan sortir tubuh lele itu luka, digabungkan dengan teman-temannya, otomatis itu akan dijadikan kanibal atau akan dimakan oleh teman-temannya ya. Oke, yang kelima, melakukan sortir asal-asalan ya. Nomor 5 ini penekanannya ini pada sortir kita tidak boleh melakukan asal-asalan di sini, karena ikan lele ini cenderung cepat stres ya apabila prosedurnya itu kita tidak lakukan dengan baik. Ya, di sini nih di tahap nomor yang 5 ini, di poin yang nomor 5 ini kita harus sesuai aturan. Kalau memang kita masuk itu jangan terlalu banyak gerakan di situ, cukup kita serok pelan-pelan
lalu kita sortir pelan-pelan agar lele kita itu tidak stres. Dan kalau bisa, kalau kita menggunakan bak atau ember atau bak yang besar itu, usahakan waktunya itu cepat, jangan terlalu lama. Kenapa di sini saya tekankan waktunya terlalu, waktunya ini jangan terlalu lama-lama, karena pada saat kita melakukan sortir kalau terlalu lama itu kasihan posisi ikan sortir yang paling bawah di ember atau di kolam ya, atau di ember atau di drum lah, mungkin yang kita tidak punya tempat sortiran kolam yang itu, yang khusus untuk sortiran itu. Nah, itu takutnya itu ikan yang paling bawah itu tertekan dengan ikan yang paling atas, apalagi jumlah dari ikannya itu lebih banyak daripada jumlah bak atau yang tepat disediakan untuk kita melakukan pensortiran. Ya, itulah poin 1-5 terkait hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat sortir ikan lele ya. Oke, saya lanjutkan kembali di session yang kedua. Session yang pertama, hal apa saja terkait pembahasan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat sortir, kita sudah bahas di session yang pertama. Dan session yang kedua ini kita akan membahas tentang akibat salah dalam mensortir ikan lele. Ya, di sini akibatnya apabila kita salah dalam mensortir ikan lele itu ya bisa tergolong fatal juga ya. Ya, di sini saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, ikan lele kita stres. Kalau stres itu jelas ikan lele kita itu stres kalau kita salah dalam menerapkan aturan yang benar pada saat kita sortir itu. Ya, stresnya ikan lele ini apabila lele kita tidak dipuasakan terlebih dahulu, terus yang kedua setelah makan itu langsung disortir. Nah, itu yang menyebabkan kenapa lele stres pada saat sortir. Ya, yang kedua ikan lele akan sakit. Ya, di sini nih pada saat dasarnya apabila kesetresan itu tidak bisa ditangani dengan baik, ikan lele itu tidak bisa menyesuaikan. Akhirnya setelah stres ikan lele itu akan sakit ya, karena akibatnya apa tadi? Yaitu tadi apabila kita tidak melakukan tidak melakukan pemberian puasa, terus yang kedua kita tidak ibaratnya memberikan waktulah setelah kita memberikan pakan tiba-tiba langsung dikuras. Itu tidak boleh, karena pada dasarnya ikan lele ini cepat stres, dan stres kalau tidak cepat diatasi akan membawa penyakit buat si lele tersebut, dalam artian mudah terserang penyakit ya. Oke, yang ketiga ikan lele kanibal. Ya, di sini tadi saya terangkan mungkin di kesempatan yang session yang pertama tadi sudah jelas, kanibal lele setelah sortir itu bisa terjadi apabila tubuh dari ikan lele itu tergores, atau mungkin atau mungkin penempatan lele dalam kolam setelah tersortir itu terlalu banyak, tidak disesuaikan dengan kapasitas kolam, mungkin bisa juga kanibal itu terjadi. Dan saya rasa kalau dalam melakukan sortir itu rekan-rekan semua atau sobat Cito72 tidak usah terlalu bingung ya terkait kanibal lele. Jelasnya nanti pada saat sortir pasti adalah antara 1-2 itu kanibal, tapi kalau bisa kita lakukan prosedur dengan baik agar kanibal pada saat setelah sortir itu tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja penyampaian atau penjelasan dari kita terkait hal apa saja yang mungkin tidak boleh dilakukan pada saat kita sortir ikan lele, dan akibatnya apabila kita salah dalam mensortir ikan lele. Di video ini kami sudah jelaskan sampai sedetail-detailnya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe serta like and comment. Jangan lupa di share kalau mungkin bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Dan yang terpenting adalah satu, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari channel Cito72. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua para pengguna ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.